Assalamualaikum Bu Selamat pagi. Selamat pagi juga. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah kurang lebih 1 bulan ya. Yang terakhir pendampingan pertama itu kemudian loka pertama. Nah di pendampingan kedua hari ini apakah Bu sudah siap? Insya Allah. Nah tema kita hari ini adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Di sini ada 4 poin tentang kita berdiskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 secara daring di LMS. Kemudian rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di lokakarya pertama yang sudah dilakoni bersama kami kemarin. Yang terakhir mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah dan warga sekolah. Kalau boleh tahu apakah sudah disampaikan kepada ibu kepala sekolahnya kalau Bu nanti akan melakukan diskusi terkait visi prakarsa perubahannya? Sudah. Alhamdulillah. Gimana mereka welcome gitu ya Bu ya? Alhamdulillah ya. Saya lihat tadi mereka pun sudah sibuk gitu ya kelihatannya. Nah di awal pendampingan ini ada beberapa pertanyaan. Saya ingin mengkulik sedikit tentang proses pembelajaran 1 bulan ini. Baik begitu setelah pendampingan pertama, jenengan mengalami loka, mengalami pembelajaran daring di LMS ya. Apa saja proses kegiatannya yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Saya menjadi tahu dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menambah pengetahuan tentang pembelajaran yang dikembangkan oleh filosofi belajar. Terus yang kedua yaitu tentang nilai dan peran penggerak, dan yang ketiga itu visi dan prakarsa. Berarti sudah sampai di visi prakarsa berubah itu di yang pembelajaran di LMS Bu ya? Iya. Mungkin proses kegiatan yang lain yang selain di LMS? Masalah pembelajaran ya. Bukan ya, yang proses belajar selama kan terakhir pendampingan pertama kemarin itu ya, sampai hari ini. Saya juga praktek baik tentang tugas-tugas di LMS itu. Teman-teman sejawat juga saya beri linknya untuk akses sendiri. Kan saya di YouTube saya sendiri. hasil karya jenengan. Iya. Saling berbagi gitu ya. Apakah saling berbagi satu sama lain atau jenengan saja yang sudah berbagi? Jadi lembaga saya kan cuma saya ya. Mendaftar. Oh, maksud jenengan rekan sejawat selembaga. Iya. Saya pikir yang bersama kelompok yang JPP. Oh, kalau bersama kelompok juga berbagi, tapi yang paling dominan itu ada teman yang salah satunya dia sudah sangat menguasai sangat menguasai desainnya, jadi dia yang mengawali berbagi dia. Akhirnya saling berbagi seperti itu. Oke, bagus Bu, saling berbagi, saling menginspirasi satu sama lain. Kalau masih ingat kira-kira apa rencana tindak lanjut waktu PI pertama? Mengimplementasi pembelajaran yang ditandai dengan penerapan belajar budaya positif. Terus masih rencana menerapkan pembelajaran yang restitusi 3 minggu. Tapi saya sudah Yang saya tanya ini yang aja yang sudah berjalan. sudah berjalan yaitu meningkatkan kompetensi dan mengembangkan diri sendiri, dan juga mulai dengan melakukan refleksi, berbagi dan berkolaborasi terkait pembelajaran yang terdifferensiasi. Kemudian selama 1 bulan terakhir ini, menurut Bu Uus apa yang menjadi capaian? Jenengan merasa itu sudah ini capaian saya gitu. Jenengan mampu apa gitu misalkan? Sudah mampu apa mungkin? Apa ya? Mengubah pola pikir saya. Oh ya. Untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Awal-awal kan guru yang
terguru ya. Terus setelah saya mempelajari modul 131 itu menjadi Sadar gitu. lebih sadar, merubah pola pikir. Jadi oh ternyata begini, malah kebanyakan Mingkem dong jangan begini. Berarti kemarin itu pembelajaranku masih sangat ya Allah semena-mena gitu ya. Katanya dia guru yang menjadi wanita. Iya, pintar sekali ini Bu. Sudah menemukan sendiri capaiannya. Itu merupakan capaian ya. Iya. Ya kita sudah tersadar dari zaman jahiliyah. Sekarang sudah sedikit sadar. Kemarin udah bertahap. Oke, yang bagian dari inti pendampingan yang akan saya tanyakan kali ini adalah refleksi tentang lingkungan belajar di sekolahnya Bu Tulus ini. Bagaimanakah hubungan dari Bapak Ibu Ibu Umi Fariha terkait pembelajaran di program guru penggerak yang Bu Tulus ikuti, baik dari Bu Umi Fariha ataupun dari rekan sejawat yang lain? Kalau kepala sekolah Bu Milari kan sangat mendukung. Pada awal-awal saya mendapat kan misalnya juga ngatur, karena itu langsung iya nggak apa-apa langsung. Kita izin dulu gitu ya? Ya kan sudah dinyatakan ada tulisan beliau tanda tangan, terus scan, terus dia langsung. Nah, terus beberapa hari kemudian ditanya sudah isinya sudah gitu. Dikasih sudah selangkah waktu ini. Oh gitu. Itu mengingatkan ya. Itu ya bentuk dukungannya berarti selalu intens mengingatkan. Kalau rekan-rekan yang lain gimana? Kalau rekan-rekan bentuk dukungannya ya sudah, ini tak bantu boleh. Akhirnya ya dibantu tapi kan ya cuma saran-saran gini. Ya alhamdulillah. Berarti mereka itu merespon baik. Ya merespon baik sekali. Itu yang baik-baik tentunya. Kalau boleh tahu, adakah tantangannya dalam mengikuti program tantangan dalam program guru penggerak ini di lingkungan belajar dengan mungkin mengganggu apa gitu? Ada mungkin tantangannya apa selama tantangan itu ya itu Bu, memanage waktu gitu. Ada apa dengan waktunya? Kan di pendidikan penggerak itu banyak nah, kadang ya sering berbentrok dengan apa itu namanya tugas ya kadang gini loh Bu, malamnya gara terus paginya kan menjadi ngantuk apa pripun itu mungkin saya belum bisa menguasai waktu untuk itu. Tapi mungkin kalau perlahan-lahan suwe-suwe saya bisa beradaptasi. Berarti bertahap gitu ya. Nah, kalau itu tadi tantangannya, kira-kira apa yang usaha Bulus untuk mengatasi tantangannya, untuk menghadapi tantangan tersebut supaya enggak menjadi beban terus-menerus? Karena ini masih berjalan 6 bulan. Perlu saya ingatkan kembali ya, di bulan kemarin dengan di loka orientasi itu sudah bersama kepala sekolah sudah kerjasama untuk mengungkapkan kekhawatirannya dan tidak terbukti loh di PI pertama. Sekarang refleksi tentang jenengan yang sudah mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, apa saja kira-kira yang sudah Bulus dapatkan dari modul-modul tersebut? Dari modul 1.1 menjadi lebih paham, lebih mengetahui dan lebih mengerti tentang pendidikan dari yang ditemukan filosofi pendidikan Bapak Hajar Dewantara itu kan berpusat pendidikan yang berpusat pada murid, terus yang menuntun pengajaran yang guru hanya sebagai fasilitator dan agar anak mencapai kebahagiaan. Modul 1.2 itu nilai dan peran guru. Itu kan ya ternyata banyak sekali nilai-nilai dan peran guru. Kalau modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru. Ada banyak 5 yang nilai guru penggerak itu pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, 3 inovatif, 4 refleksi, 5 kolaborasi. Terus
Nah itu yang jenengan pahami apa saja yang sudah diterapkan? Yang sudah diterapkan yaitu mandiri, anak kelompok B bisa berangkat sendiri, bahkan juga mengerjakan sendiri, pulang sendiri, itu mandiri. Kalau yang berpihak pada murid itu sudah ya. Terus yang kalau inovatif dan kolaboratif sudah Bu. Kolaboratif itu anak membuat itu tadi balok-balok itu bekerja sama antara teman dengan jadi membentuk seperti misal gunung masjid itu ditanya anak juga bisa menjawab ini ininya Bu, ini apa itu daunnya, ini apa pagar, ini jalannya apakah itu terjadi perubahan terhadap anak-anak? Oh iya, model titik 3 itu yang itu visi dan prakarsa program yang setelah ini kan dipresentasikan dan saya sudah mengatur dengan Bu Farika, kepala sekolah saya praktek nantinya. di praktek itu Siap, saya dampingi nanti. Nah, dari perubahan yang sudah yang pelajari dari modul-modul itu, apakah terjadi perubahan terhadap murid-murid jenengan di kelas? Responnya bagaimana dengan pembelajaran yang diberikan Bu? anak-anak senang, termotivasi sekali karena yaitu anak-anak gini ada terus gini kok mati ini pembelajaran lagi ganti saya nggak bisa itu kan saya pernah bercerita tentang bagian anak langsung apa itu namanya kok angel pertama mungkin dia adaptasi tapi dulu. ya Padahal jenengan berinovasi itu ya, lebih berpihak pada ya kan, murid. ini kan bisa untuk menjadi bekal anak kelas 1 soal cerita nanti ada yang penambahan tapi cerita dari dikurangi itu cerita. Memang kalau soal cerita dituangkan dalam soal matematika mereka rata-rata adaptasinya agak sulit daripada dengan bilangan asli. Bagaimana perasaannya Bu Uus bisa menerapkan modul-modul yang dipelajari di pembelajaran di kelasnya? Alhamdulillah ya senang. Jadi banyak referensi gitu. Referensi dengan apa itu namanya? Dengan berkelompok dengan teman itu juga banyak referensi. Jadi tambah ngerti Apa saja yang jenengan yang awalnya belum tahu jadi tahu? Yaitu awal-awal kan saya masyarakat kos belum pernah melihat, belum pernah menjembek yang sungguh sebelum guru penggerak kalau selain jenengan gimana? pernah sih apa itu ikut apa pelatihan di apa itu dinas. Waktu itu kan itu dari awal saya mengikuti itu dari awal terus langsung tugasnya membuat satu karya video lah dari situ gaduh dari situ terus tapi minimal sudah unduh aplikasinya sudah di HP atau aplikasi kan dia apa itu Google itu dietop berarti kalau di HP kan harus diunduh. Saya menggunakan laptop nggak pernah menggunakan HP. Kalau di HP itu melihat saja ya misal apa itu namanya halaman ini halaman ki sudah tambahnya belum lihatnya gitu dong. Tapi Kalau di HP saran saya dengan membuat aplikasi tanda dipasang di situ sinkron dengan emailnya, di situ jenengan bisa add langsung. Misalkan kalau pas dapat tugas itu bisa ngedit di HP. Ya pernah Bu, apa ngedit di HP tapi soalnya ketutul titiknya hapus. Iya. On ini Mas Yannya. Kemudian apa yang sudah baik dan yang perlu terus perbaiki ke depannya terkait pembelajaran daringnya? Sudah baik. Yang sudah jenengan merasa yang apa ya sebuah capaian baik untuk belajar daring itu? Capaian baik saya rasa kok masih kurang. Mana yang kurang? Tugas-tugasnya bukannya sudah selesai semua? Iya, daring dari pendidikan berbeda. Ini kan belajar modul tuh temanya ini tadi. Iya Bu, ya sudah saya sudah mengerjakan itu.
sudah baik apa? Yang belajar di daring bersama Bu Niken, bersama teman-teman itu yang menurut Dina sudah merasa baik, apa ya istilahnya selaras dengan teman-temannya, capaiannya teman-temannya sudah sampai di sini. Dina juga sudah jadi tahu Canva, jadi bisa mengedit, jadi bisa video, jadi bisa masukkan YouTube ya. Banyak pokoknya tuh jadi bisa buat HTML. Terus sebelumnya gimana sebelumnya kan saya pegang laptop itu pada akhir anak-anak mau rapotan. Sebenarnya kan enggak pernah ya. Terus ya pernah satu hari bikin materi anak itu. Terus setelah 6 hari lagi pegang ya enggak tahu buat apa gitu kan ya. Nah, sekarang terbalik kok. Yang everyday is selalu lesane iki depan laptop. Semoga Bu Us nanti lebih semangat lagi, lebih menguasai, bisa sharing dengan teman-temannya. Ini merupakan progres ya untuk teman-temannya, progresnya Bu Us, capaiannya Bu Us yang dulunya tidak tahu jadi tahu. Teman-temannya pasti penasaran ini. Emang temannya juga enggak apakah sama dengan Bu Us yang tidak pernah? Enggak, teman-teman kan ya pernah Bu, tapi kan enggak bikin enggak bikin seperti yang di tugas-tugas itu. Mungkin saya mengerjakan di BUP itu kan ya dokter, tapi kalau Canva itu ya baru ini. Kalau di Canva kan lebih aktif gitu. Semoga lebih konsisten lagi ya Bu ya. Sekarang saya mau menanyakan tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah sesuai dengan yang sudah terima di beberapa minggu kemarin terkait komunitas praktisi. Kira-kira pada waktu pemetaan dengan memetakan berapa komunitas yang diikuti? 3. Nah, dari komunitas praktisi yang dengan ikuti itu adakah komunitas yang dengan itu punya peran penting atau posisi yang sangat penting di situ? Peran penting sih ya bukan enggak penting, tapi ya bukan penting banget ya. Sedang itu kan ya saya sebagai anggota di IGTK itu terlibat gitu ya. IGTK itu dari eventnya ini kan juga mau lomba hari kecamatan itu juga hari anak ya? Iya, tanggal gitu 8 Juni. Oh masih lama. 8 Juni iya. Itu kan ya juga melatih anak menyanyi, terus belajar benteng. Sudah baru belajar benteng, terus percakapan dua anak itu setiap hari dilatih. Nah itu kalau komunitas praktisi di luar sekolah ya. Kalau di sekolah itu gimana? Apa sudah membentuk? Sebenarnya belum ya. Tapi gimana? Sebelum ajaran baru dimulai antara guru TK, guru TAPAS, guru TAP itu selalu berkumpul. Itu namanya waktu siapa? Berkumpul dalam rangka apa ya? Rangka ini Bu, menyambungkan pembelajaran misal dari kelompok dari TAPOS nanti di mau sampai mana gitu. Terus nanti kan bisa belajar jadi kesinambungan. Sebenarnya itu secara tidak langsung dengan saling sharing, saling berbagi praktik baik, saling. Tapi kan nggak setiap apa itu nggak. Oh lah itu yang perlu mungkin mau lebih dipastikan lagi gitu. Nah kalau di sekolah ya itu Bu mengerjakan PMM itu bareng-bareng. Teman-teman lain juga sudah kesini. Dan kira-kira strateginya Bu Uus supaya komunitas yang terbentuk ini, walaupun jenengan bukan penggagasnya ya, ada kepala sekolah di sini, kira-kira lebih konsisten, lebih solid itu kira-kira rencananya gimana? Strateginya apa? Apa dibuat? Apa? Gimana? Buat program yang buat program. Kalau mau buat program itu takutnya kok nggak bisa melaksanakan program. Nah, dengan kebenturan itu namanya radar BUP mengerjakan ini, terus ada lagi update gitu. Nah mungkin adanya BUP, adanya itu bisa menjadi salah satu bahan untuk dibahas di
komunitas praktisi. Iya, tapi nggak satu lembaga. Kalau BOP itu biasanya satu IGTK. Kalau di satu lembaga itu yaitu antara KKB, Takpos dan TKI itu saja. Tapi ya cuma ajaran baru. Mungkin bisa dicoba. Kan Jiran belum mencoba ya? Belum mencoba terkait dengan komunitas praktisi. Jiran sudah terjun di grup bergerak, dapat ilmu baru, jangan dipakai sendiri, disebarkan ke teman-temannya. Berarti Bu sudah siap untuk membentuk komunitas praktisi yang pasti mau izin dulu ya kepala sekolah untuk Ya izin tapi kepala sekolah pasti mendukung Bu. Niat baiknya. Syarat itu kalau berguna baik itu harus oke seperti itu. Kan orangnya sudah. Oke. Semangat Bu Uus untuk komunitas praktisinya. Setelah ini saya akan memfasilitasi Bu Uus untuk melakukan diskusi bersama rekanku dan ibu kepala sekolah terkait visi prakarsa perubahan. Monggo tolong disiapkan segera mawon, saya tak menyiapkan yang lainnya. Oke, monggo Bu Uus. Nah, selamat ya Bu Uus sudah bisa mendampingi teman-temannya untuk melakukan diskusi bersama. Keren tadi aplaus dari teman-temannya. Oke, saya mau tanya nih refleksi yang terakhir ya, apa hal yang menarik dari proses pendampingan hari ini bersama saya? Rasa senang, alhamdulillah saya kok bisa gitu. Gak pernah Bu selama ini mungkin diskusi ya, pernah sih waktu kuliah dulu ya pernah jadi Karena tugas ya? Ya, moderator, pemateri, itu Ini kan sih karena tugas juga. Ya, luang mah sudah tidak mengadakan diskusi lah. Gimana perasaannya? Saya senang jadi teringat pada waktu itu namanya, tapi lebih pada yang ini rasanya seperti materi mungkin ya. Selamat ya. Materi. Berarti perlu dilatih lagi nih. Ya, gitu. Jenengan sudah sering itu pada waktu dahulu juga presentasi, cuma kan tidak tatap muka langsung ya. Belum pernah juga ini baru kali ini. Iya. Oke, kalau ini lebih ke saya ya sebagai pendamping, tolong direfleksi apa yang sudah baik dari saya sebagai pendamping dan apa yang kurang baik mungkin akan saya perbaiki, yang akan saya berbagi lagi di pendampingan yang akan datang. Itu sudah baik saya. Ya, itu Baiknya gimana ya Mbak? sudah baik, sudah mendampingi dengan sepenuh hati dan selalu memberi solusi-solusi, terus motivasi, terus itu selalu membantu. Kalau kesulitan DKP-nya kesulitan dibantu. Nggak ada yang kurang baik bagi saya sudah. Terima kasih, semoga saya lebih bisa konsisten lagi untuk membersamai Bapak Ibu di program Guru ini, dan harapan saya kita berangkat bareng, pulang bareng, sukses bareng seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan yang baik. Kalau gitu saya undur diri deh Bu. Semoga jangan melanjutkan aktivitasnya. Saya akan melanjutkan perjalanan saya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, mungkin di yang paling terdekat ini Lokakarya 3. Tapi saya akan ikut pembekalan dulu habis ini di Jumat besok. Selamat beraktivitas ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih ya. Sama-sama. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama dulu. Hati-hati Bu. Oke, foto bersama dulu Oke. ya. Thank you.